아씨 뭐야? 뭐가? 야, 그만하자. 애들 보잖아. Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas episode ke-9 drama Korea Crash Course in Romance. Di episode sebelumnya, diakhiri dengan para orang tua murid yang mendatangi Nam Heng-son dan juga Choi Ji-yeol di depan toko lauknya. Lalu di episode ke-9, Choi Ji-yeol berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada para orang tua murid dan mengajak mereka ke kantornya. Sementara Nam Heng-son juga sangat panik dengan keributan tersebut. Sesampainya di kantor, para orang tua menyerang Choi Ji-yeol, tapi Choi Ji-yeol mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Di sela-sela perdebatan mereka, Nam Heng-son datang dan langsung membuat cerita yang seolah-olah itu semua adalah rencananya yang membuat Choi Ji-yeol memberikan kelas privat kepada Nam Hee. 모든 수업 마치고 제 개인 시간에 봐주는 건데 당당하지 않을 이유가 있나요? 제가? Choi Ji-yeol langsung mengajak Nam Heng-son pergi dari ruangannya dan menyuruhnya untuk pulang. Ia akan menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkannya. 나도 공격수 출신이라 그렇거든요. 수비보다 공격이 전공이라. 팀플레이. Para orang tua murid berkumpul dan membicarakan masalah tersebut, tapi tidak dengan Jang So-jin. Jang So-jin masih mengkhawatirkan anaknya dan menunggunya di rumah. Tapi saat Lee Hui-jae sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan ibunya tidak bisa menanyainya. Choi Ji-yeol masih memikirkan masalahnya dan mencari tahu kenapa para ibu-ibu tersebut mengetahui tentang les private-nya. Dan ia teringat dengan Jin Yi-sang, lalu ia berusaha menghubunginya tapi tidak bisa. Pagi harinya, Choi Ji-yeol datang ke kantor dan langsung menyuruh pegawainya untuk menghubungi Jin Yi-sang. Tapi ia ditunggu oleh direktur di ruangannya dan menyuruh Choi Ji-yeol untuk berhenti mengajar Nam Hee. Direktur juga memberitahunya kalau ia tidak menghentikan les private-nya, maka para orang tua akan memboikot kelas Choi Ji-yeol. Choi Ji-yeol yang masih dalam keadaan marah langsung menjawab bahwa ia akan menerima boikot tersebut dan tidak akan berhenti mengajar Nam Hee. Ia juga langsung mengusir direktur dari ruangannya. Tak lama kemudian, Nam Heng-son juga langsung menghubunginya dan berniat untuk menghentikan kelasnya dulu, tapi Choi Ji-yeol tidak menyetujuinya dan langsung memutuskan panggilannya. 근데 자꾸 화가 나네 진심으로. 이게 뭐 그렇게 대단한 일이라고 눈에 불을 켜고 달려드는지. 기껏해야 과외잖아. 학생 한 명. 자식들한테 이익이 되면 불법도 강행하지만 남의 자식이 특혜받는 건 방법을 불사하고 맞겠다. Nam Hee menceritakan yang terjadi kepada Sun Jae dan tak lama, Jang Dan-ji datang dan menanyakan tentang kebenaran di balik permasalahannya. Setelah mengetahui bahwa Sun Jae mengetahui rahasia Nam Hee, Jang Dan-ji marah dan pergi dari sana. 나한테 얘기하기 싫었겠지. 어따 대고 입 털고 다니면 어떡해 내가. Di sisi lain, Jo So-hui mendapatkan kabar dari direktur tentang obrolannya dengan Choi Ji-yeol, dan ia langsung memberitahu suaminya yang sedang sarapan dan merasa tidak percaya dengan keputusan Choi Ji-yeol. Suaminya mengatakan sesuatu tentang sebuah kemungkinan yang akhirnya membuat Jo So-hui teringat dengan sesuatu. 맞네. 저 여자가 여기 웬일이지? 설마. Jo So-hui dan Mi-ok pergi ke ruang keamanan dan melihat CCTV di area tinggal Choi Ji-yeol. Mereka menyadari bahwa Nam Heng-son datang setiap hari ke rumahnya. 거의 맨날 드나드는 분위기네 이거. 남녀 상렬지사. Sementara Choi Ji-yeol masih memberikan pelajaran kepada Nam Hee seperti biasa dan saat akan pulang, Nam Heng-son memberikan teh kepadanya karena mengetahui bahwa ia tidak bisa tidur semalaman. 국화차예요. 따뜻하게 한잔하고 주무세요. Saat di rumah, Jo So-hui memutuskan untuk mempublikasikan sebuah skandal yang mengatakan bahwa seorang ibu menawarkan seks agar anaknya mendapatkan les private dari guru bintang. Postingan tersebut menjadi viral dan membuat semua orang heboh. 강사에 대한 실망감과 함께 자식을 위해 몸까지 던진 그분께 묻고 싶네요. Manajer Ji Dong-hui langsung memberitahu kondisi terkini kepada Choi Ji-yeol dan hal itu membuatnya semakin pusing dan bingung dengan hal yang terjadi. 어서 되도 않는 수술을 할 수 있는 법적 조치 다 검토하라 그래. Sementara itu, Young-ju yang juga melihat postingan tersebut langsung memberitahu Nam Heng-son dan akhirnya ia pergi dari toko untuk menemui Jo So-hui. Nam Heng-son menekan bel di rumahnya berkali-kali tapi tidak ada yang membukakan pintu. Yang akhirnya ia menunggu di luar dan membicarakan hal tersebut dengan Jo So-hui.
Nam Heng-son berusaha menceritakan fakta yang sebenarnya kepada Jo Soo-hee, tapi ia tidak mau mendengarkan dan langsung pergi. Kemudian Nam Heng-son mendapat telepon dari Choi Ji-yeol dan menyuruhnya untuk tidak melakukan apa-apa agar identitasnya tidak tersebar. 연락할게요. Di sisi lain, Nam Hee terlihat kaget melihat informasi di smartphone-nya dan mengabaikan Sogon-woo yang meminta untuk mengajarinya. Nam Hee pergi dari kelas dan Sun Jae langsung mendekati Sogon-woo untuk mengajarinya. 왜 저래? 이거나 봐. Toko Nam Heng-son diboikot dan tidak ada pelanggan yang datang. Sementara itu, seorang vlogger sedang melakukan siaran langsung dan akan mengungkap identitas Nam Heng-son. Ia datang ke tokonya dan berhasil merekam Nam Heng-son. 형 취향도 참. 잠깐만요. 사장님, 시청자분들은 나와주겠어요. Para siswa di sekolah juga melihat siaran tersebut dan langsung mengenali bahwa ia adalah ibu Nam Hee. Saat Nam Hee di kantin, para siswa tersebut memanggilnya dan membahas tentang skandal tersebut yang akhirnya membuat mereka berhenti. Dengan sigap, Sogon-woo langsung melempar susu ke arah mereka dan akhirnya timbul perkelahian di kantin yang juga melibatkan Sun Jae. Nam Hee hanya bisa terdiam dan menahan tangisannya. Mereka akhirnya dipanggil ke ruang guru dan disuruh untuk menulis permintaan maaf. Alih-alih menulis permintaan maaf, Sogon-woo menulis tentang isi hatinya yang menurutnya perbuatannya benar. 나 그냥 몸으로 때울래. 안 써. Siaran langsung tersebut berakhir dengan membuat toko Nam Heng-son cukup berantakan dan membuat Nam Jae-woo terkena serangan panik yang akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. 남의 불행 이용해서 돈 벌어먹을 빚이나고 말이야. Sementara itu, Nam Hee duduk sendiri dan termenung. Tak lama kemudian, Jang Dan-ji datang dan Nam Hee mengeluarkan unek-uneknya. 우리 엄마는 진짜 아무 잘못도 없어. Choi Ji-yeol mengajar seperti biasa dan saat kelas akan berakhir, seseorang menanyakan tentang skandalnya dan membuat semua orang yang berada di ruangan tertawa dengan hal itu. 얼굴보다 성격 좋아하세요? 아니면 특이한 거 좋아하시나? Setelah kelasnya selesai, manajernya memberitahu Choi Ji-yeol tentang siaran langsung yang mempublikasikan identitas Nam Heng-son yang akhirnya membuat Choi Ji-yeol bergegas pergi ke tokonya. 남행선 씨 지금 장사 치르게 생겼어요. Nam Hee datang ke rumah sakit dan memastikan keadaan pamannya. Nam Heng-son juga menyuruhnya untuk segera pulang. Di sela-sela percakapan mereka, Nam Hee memanggil Nam Heng-son dengan sebutan bibi yang membuat Nam Heng-son merasa bingung dan cukup khawatir. 이모나 챙겨 먹어. Nam Hee pulang naik bus dan berniat untuk memposting tentang kebenaran bahwa Nam Heng-son adalah bibinya. Tapi saat melihat anak sekolah yang ada di depannya, ia teringat dengan masa lalunya yang memberitahu tentang kebenaran kepada sahabatnya, tapi ia malah dihianati, yang akhirnya membuat Nam Hee mengurungkan niatnya tersebut. Saat sampai di depan toko, ia langsung memeluk Yongju dan mengatakan bahwa ia membenci dirinya yang egois dan tidak memiliki cukup keberanian. 내가 너무 싫어. 그러지 마. 네 잘못 아니야. Di rumah sakit pun, orang-orang juga memperhatikan Nam Heng-son dan ia kembali ke kamar Nam Jae-woo. Ia kaget melihat Choi Ji-yeol berada di sana dan langsung menutup tirai. 그나저나 이렇게 똑같이 나타나면 어떡해요. 내가 땡이만큼 조심을 해야지. Choi Ji-yeol mengajaknya keluar dan membelikan makanan dari minimarket. Nam Heng-son memakan makanan tersebut dengan lahap di dalam mobil. 편의점이 삼각김밥을 잘하네. 배가 고프긴 고팠나 봐요. Selesai makan, Nam Heng-son tertidur dan Choi Ji-yeol menghentikan mobilnya di tepi sungai Han. Ia memberikan jaketnya kepada Nam Heng-son dan memandanginya. Kemudian ia keluar dari mobilnya. Tak lama kemudian, Nam Heng-son terbangun dari tidurnya dan menyusul Choi Ji-yeol keluar. Choi Ji-yeol juga menyadari kalau dirinya telah menyukai Nam Heng-son. 이 시간에 한강 풍경이 이렇구나. Di perjalanan kembali, Choi Ji-yeol memberitahu Nam Heng-son bahwa akan menghentikan kelasnya dengan Nam Hee dan Nam Heng-son juga merasa bahwa itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Choi Ji-yeol juga melarangnya untuk mengirim kotak makan lagi untuknya. Sesampainya di rumah sakit, Nam Heng-son mengucapkan kata perpisahan untuk Choi Ji-yeol. 감사했어요 그동안. 받은 게 너무 많은데 갚지도 못하고 이렇게 돼서 좀 아쉽지만. Pagi harinya, Choi Ji-yeol datang ke kantor dan langsung mendapat rangkaian jadwal dari manajernya. Ia juga memberitahu manajernya bahwa ia sudah berhenti mengajari Nam Hee. 잘 생각하셨어요. 지금은 그게 최선이에요.
Sementara itu, para ibu-ibu berkumpul dan merayakan tentang berhasilnya rencana mereka. Kemudian Jang Sojin berpamitan dari acara tersebut karena merasa tidak tertarik dengan hal tersebut. Nam Hengson pulang bersama Jewu dan tak lama kemudian, manajer Ji Dong-hui datang untuk memberikan titipan dari Choi Ji-yeol yang akan membantu Nam Hee mempersiapkan UTS-nya. 인강이나 다른 학원 수업이라도 도움받는 편이 나을 거예요. Aktivitas mereka berlangsung seperti biasa dan dengan kesibukannya masing-masing. Saat pulang dari belanja, Nam Hengson berniat untuk mencari tempat les untuk Nam Hee, dan ia melihat postingan tentang gelar wicara ujian masuk Universitas Matematika. Belum selesai membaca postingan tersebut, ia disibukkan dengan barang belanjaannya dan tidak mengetahui bahwa acara tersebut digelar oleh Choi Ji-yeol. Nam Hengson menghadiri gelar wicara tersebut dan datang paling akhir. Saat membuka brosurnya, ia baru menyadari bahwa itu adalah acara Choi Ji-yeol dan berusaha menutupi wajahnya dengan brosur. Di tengah-tengah sesi tanya-jawab, seorang ibu menanyakan tentang skandal Choi Ji-yeol dan ibu yang lain membela Choi Ji-yeol dan melimpahkan kesalahan kepada Nam Hengson. Nam Hengson yang mendengar hal tersebut berusaha untuk keluar dengan menutupi wajahnya. Choi Ji-yeol yang menyadari keberadaan Nam Hengson langsung menyangkal obrolan para ibu-ibu tersebut dan mengatakan bahwa semua itu tidak benar dan ia menyukai Nam Hengson. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 혼자 좋아했습니다. 그러니까 함부로 말하지 마세요.